Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irin Riani bisa kembali menemani Anda pemirsa di acara Bina Bahasa kerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Baik pemirsa, pada kesempatan hari ini pastinya kita akan membahas seputar bahasa sebagai pemersatu bangsa. Dan tentunya pemirsa sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Dan kita juga masih semangat sekali untuk merayakan kemerdekaan karena ini masih hangat-hangatnya dan semoga tidak hanya merayakan saja tetapi bagaimana kita bisa lebih mencintai negara Indonesia. Bangsa Indonesia bisa bebas menentukan kesejahteraan rakyatnya secara adil dan merata. Pemakaian bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan, bahasa resmi dan juga bahasa negara dan menjadi bahasa yang sah. Tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita warga Indonesia. Lalu pemirsa, apakah kita masih mencintai bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia masih menjadi bahasa persatuan bila melihat era sekarang banyak sekali generasi muda yang kadang acuh terhadap bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan membahasnya lebih detail lagi bersama dengan dua narasumber dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama ada Ibu Desi Ari Prestanti M.Hum, beliau selaku penerjemah bahasa di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Selamat sore Ibu Desi. Selamat sore Mbak Irin. Alhamdulillah bisa sharing kepada pemirsa yang ada di rumah dan terima kasih Ibu sudah hadir di studio TVRI Jawa Tengah. Sama-sama Mbak. Kemudian bersama dengan Ibu Desi ada Bapak Derajat Agus Murdowo MA, beliau selaku peneliti bahasa. Selamat sore Bapak Derajat. Selamat sore Mbak, selamat sore pemirsa. Terima kasih Pak sudah hadir di studio TVRI juga dan juga bisa berbagi kepada pemirsa setia TVRI Jawa Tengah. Baik, terkait dengan topik pada kesempatan hari ini Bu Desi dan juga Bapak Derajat, kita akan membahas seputar bahasa pemersatu bangsa. Sudah 75 tahun seperti itu Indonesia sudah merdeka dan bahasa Indonesia tentu memiliki peran sebagai bahasa yang digunakan untuk mempersatukan bangsa. Nah, bagaimana bila kita melihat kilas balik ataupun sejarah bahasa persatuan sehingga mampu membangun identitas dari suatu bangsa? Pak Derajat atau Ibu Desi silakan. Iya, mungkin. Oh, sudah sendiri berarti. Silakan Pak Derajat terlebih dahulu, silakan Pak. Selamat sore para pemirsa. Baik, kalau kita melihat atau ke belakang melihat sejarah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kita tidak bisa melepaskan dari apa yang namanya Sumpah Pemuda ya. Ketika itu memang kondisi bangsa Indonesia baru mengalami penjajahan, jadi kondisi ekonomi, kondisi kehidupan semua itu bisa dikatakan sangat-sangat menderita sekali. Kemudian dari situ, berawal dari situ banyak perlawanan-perlawanan di daerah-daerah itu istilahnya dalam tanda kutip memberontak penjajah. Sebetulnya bukan memberontak, dia melawan. Nah, pada awal perlawanannya banyak menemukan hasil yang bagus. Artinya perlawanan di awal perlawanan itu mendapatkan hasil yang baik, menang dengan penjajah. Tetapi lama-kelamaan perlawanan itu dapat dipadamkan. Nah, dari situ kita bisa melihat sebetulnya bagaimana kok perlawanan itu bisa sampai padam, padahal bangsa ini besar sekali. Ternyata ada sesuatu yang salah. Apa yang salah adalah perlawanan itu masih bersifat kedaerahan, bersifat suku. Dari sini dimanfaatkan oleh penjajah. Ketika itu Belanda itu bisa menunda. Misalkan di Jawa ada pemberontakan, maka ditunda pemberontakan itu dengan perjanjian-perjanjiannya sebagai alat penipuan saja untuk Belanda bisa berkonsentrasi melawan pemberontakan di Sumatera atau begitu sebaliknya. Nah, berawal dari sini kemudian banyak tokoh Indonesia, tokoh revolusi pada saat itu berpikir, kenapa kok kita selalu kalah? Akhirnya menemukan jalan bahwa kita kurang adanya
persatuan. Kita masih melawan dengan secara kesukuan atau kedaerahan, begitu. Kemudian dari situ muncullah beberapa tokoh mencoba mencarikan jalan bagaimana merekatkan identitas bangsa ini menjadi bangsa satu, yaitu bangsa Indonesia, bukan kesukuan lagi. Maka di situ timbul Perhimpunan Indonesia yang kalau kita lihat sejarahnya, Perhimpunan Indonesia itu berasal dari Belanda yang namanya Indische Vereniging tahun 1908. Kemudian secara seiring waktu berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Dari situ Perhimpunan Indonesia mencoba memberikan jalan atau dengan pernyataan manifestasi politik. Ada yang isinya tentang kedaulatan negara, isinya kemandirian dan persatuan Indonesia. Nah, dari sini kemudian direspon menjadi sebuah komitmen yang bernama Sumpah Pemuda. Nah, kita ketahui bersama Sumpah Pemuda itu isinya ya kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang poin yang utama adalah poin yang utama dalam makalah ini, dalam tema ini adalah putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ketiga isi ini menuntun atau mencoba merekatkan identitas kesukuan itu menjadi sebuah identitas baru, yaitu Indonesia. Nah, berawal dari sini, kemudian Indonesia lah sebagai identitas utama melakukan perlawanan, kemudian menjadi perlawanan nasional, artinya menyeluruh. Dan apa yang terjadi sampai tahun 45 kita bisa atau berhasil memerdekakan diri dari penjajah yang kita namakan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian itu. Dan bahasa Indonesia juga berperan banyak Pak, untuk mempersatukan bangsa itu ya Pak. Bisa dilihat dari kalau peran isi bahasa Sumpah Pemuda itu salah satunya kan? Iya, betul sekali. Baik. Kalau tambahan dari Bu Desi? Jadi peran bahasa Indonesia ini memang sangat penting dalam mempersatukan bangsa ini, karena kita tahu zaman dahulu ini meskipun sudah ada tadi disampaikan Pak Derajat juga perlawanan-perlawanan, tetapi masih bersifat kedaerahan. Kemudian para pemuda itu bergerak juga masih kedaerahan dan dibentuk jong-jong itu ya, ada jong Java, jong Sumatera, jong Celebes dan sebagainya. Kemudian dari itu terbersit pemikiran bagaimana menyatukan semua ini. Nah, tumbuhlah Sumpah Pemuda yang tadi juga sudah disampaikan bahwa salah satu isinya adalah mengakui atau menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, yang menarik dari pengakuan ini adalah yang digunakan adalah bahasa Indonesia sebagai perekat. Bahasa Indonesia ini dulunya asal mulanya akarnya itu berasal dari bahasa Melayu yang memang sudah dikenal sebagai lingua franca di kepulauan senusantara ini. Jadi bahasa Indonesia ini sudah digunakan sejak lama sekali ya, mungkin sejak berdirinya Nusantara ini dan mengenal kebudayaan Melayu, dipakailah bahasa tersebut. Dan menariknya lagi, bahasa Melayu ini juga digunakan di kantong-kantong di seluruh daerah. Jadi semua daerah itu ada kantong-kantong bahasa Melayu, dan itu tidak menyulitkan bagi masyarakat di daerah tersebut untuk menggunakan bahasa yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia ini. Dengan adanya bahasa Indonesia, seluruh masyarakat dapat berkomunikasi, membicarakan. Kalau dulu hanya sebatas bagaimana memerdekakan bangsa ini, kalau sekarang tentu saja sudah semakin maju sesuai dengan peradaban bangsa yang ada sekarang ini, dan semakin bersatu dengan adanya bahasa Indonesia. Kalau bisa menambah, Mbak. Silakan Pak Derajat. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Bu Desi. Kenapa kok lingua francanya itu kita mengambil bahasa Melayu? Padahal di sana ada dua bahasa yang pada waktu itu adalah dua bahasa yang besar. Adalah bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Nah, kita bisa melihat dari sini betapa pemuda-pemuda Jawa dan Sunda itu mempunyai hati yang berpikiran yang luas untuk negeri ini.
tidak memaksakan diri sebagai bahasa yang harus dipakai sebagai bahasa persatuan. Nah, disinilah sebetulnya generasi kita sekarang ini harus bercermin dari situ bahwa kita tidak boleh memaksa demi sesuatu persatuan ataupun demi bahasa kita sebagai bahasa persatuan, itu tidak boleh adanya pertentangan. Yang harus ada adalah menjaga dan melestarikan, seperti itu. Iya. Baik, oleh karena itu bahasa Indonesia makanya dijadikan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Iya. Nah, bila kita melihat kilas balik tadi yang disebutkan oleh Bu Desi dan juga Pak Derajat terkait dengan Sumpah Pemuda, tentunya pemuda-pemuda mengikrarkan dalam bentuk Sumpah Pemuda. Lalu seberapa kuat sebenarnya Sumpah Pemuda, peran Sumpah Pemuda terhadap masyarakat apabila melihat generasi sekarang seperti itu? Kalau generasi dulu tentu mempunyai peran yang sangat vital seperti itu. Kalau bila melihat generasi sekarang seperti apa peran Sumpah Pemuda itu sendiri? Menurut saya ini Sumpah Pemuda dapat digunakan sebagai jiwa atau semangat kebangsaan yang melandasi setiap perilaku pemuda atau bangsa sekarang ini ya. Karena dengan bahasa yang kita gunakan, bahasa Indonesia dengan baik dan benar, itu bisa meredam paling tidak kesalahpahaman antar pembicara yang satu dengan pembicara yang lain, yang akhirnya dapat menimbulkan tidak harmonisan dalam kehidupan bermasyarakatnya. Yang perlu dipahami adalah itu. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan bahasa Indonesia ini dengan baik. Dengan baik maksudnya kapan dan dengan siapa kita berbicara. Kemudian kalau benar berarti sesuai dengan ejaan yang sudah ditetapkan. Kita sudah tahu ada ejaan bahasa Indonesia itu kalau dirunut dari sejarahnya sudah ada beberapa kali pergantian ejaan, mulai dari ejaan Van Ophuijsen, kemudian ejaan Suwandi, ada ejaan yang disempurnakan, kemudian yang terakhir ini adalah ejaan bahasa Indonesia. Nah, ini kaidah yang dapat digunakan supaya tidak terjadi kesalahan, terutama dalam hal tulisan. Nah, sekarang kan yang kita perlu mewaspadai adalah berita-berita yang tidak benar ya, yang beredar di masyarakat. Nah, itu bisa ditangkal sebenarnya dengan pemakaian bahasa yang baik dan benar ini, Mbak. Jadi kita melihat kita akan berbicara dengan siapa, dalam konteks apa, jadi ragam bahasa yang digunakan bisa disesuaikan. Begitu. Baik, tambahan dari Pak Derajat? Ya, mungkin kalau untuk generasi muda itu harusnya mengapresiasi ini ya, mengapresiasi bahasa Indonesia, mengapresiasi Sumpah Pemuda. Bagaimana cara mengapresiasi bahasa persatuan kita? Ya, kita paling tidak kita menjaga, mencintai bahasa kita sendiri, kemudian melestarikan dan mengembangkan. Bagaimana cara mengembangkan? Seperti tadi kata Bu Desi, ada ejaan-ejaan yang disempurnakan. Begitu seterusnya sampai hari ini bahasa Indonesia masih tetap eksis dan bisa disempurnakan terus seperti itu. Sebenarnya melihat kedudukan sendiri bahasa Indonesia itu kedudukannya seperti apa sih Bu Desi? Kedudukan bahasa Indonesia ini secara resmi itu sudah dituangkan di dalam selain Sumpah Pemuda ya, di pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian selanjutnya sudah ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 di pasal 25. Di situ disebutkan bahwa bahasa ini undang-undang tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Di situ disebutkan bahwa bahasa Indonesia yang resmi digunakan di negara Indonesia adalah bahasa yang bersumber dari Sumpah Pemuda yang disesuaikan dengan dinamika peradaban bangsa. Nah, itu artinya bahwa bahasa Indonesia ini tidak statis, tidak menutup diri, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, dinamikanya seperti apa. Nah, seperti sekarang ini ya, kita sedang masuk dalam masa yang memprihatinkan, adanya virus corona ini, dan itu membutuhkan istilah-istilah yang mungkin dulu kita tidak terbiasa mendengarnya ya. Nah, sekarang ini kita sudah biasa sekali mendengar tentang face shield seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah ada di bahasa Indonesia. Sudah ada padanannya? Sudah ada padanannya, pelindung wajah ya. Kemudian ada, tadi waktu kami masuk ke ruangan ini juga harus di termogan, itu sudah ada juga pistol termometer. Nah, hal-hal seperti itu yang seharusnya membuat kita ini bangga terhadap bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia juga mengikuti
kemajuan zaman yang ada. Dan juga sudah disusun berbagai kamus istilah di berbagai bidang, ada bidang kedokteran, pertanian, ekonomi, yang tentu saja istilahnya itu juga akan berkembang sesuai kebutuhan dari masyarakat tersebut. Baik, kalau bahasa gaul seperti itu, apakah itu termasuk perkembangan dari bahasa Indonesia, Bu Desi? Bahasa gaul itu bahasa alay itu? Iya, itu perkembangan dari bahasa Indonesia. Itu berdiri sendiri berarti kalau bahasa gaul? Itu perkembangan dari bahasa Indonesia, tetapi kita harus melihat itu dipakai di ranah mana. Baik. Jangan semuanya memakai bahasa gaul tersebut ya. Misalnya kalau dari di instansi pemerintah atau di dengan orang yang lebih tua pun gitu kan, kita harus melihat dengan siapa kita berbicara tersebut. Baik, jadi Pak Derajat nih Pak, melihat fenomena bahasa seperti itu, perkembangan dari bahasa, sebenarnya peran bahasa sendiri di masa sekarang seperti apa sih Pak? Iya, peran bahasa Indonesia di masa sekarang itu sebetulnya masih kalau secara global di Indonesia itu kita masih bisa berbangga bahwa kita mempunyai alat pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia itu salah satu bahasa yang canggih loh Mbak. Kecanggihannya seperti apa Pak? Kecanggihannya bahwa bahasa Indonesia itu tidak kaku, artinya bisa menyesuaikan, bisa menyerap dan sebagainya. Nah, tetapi sebagai generasi muda ya, seperti yang dikatakan tadi bahasa alay dan sebagainya itu bisa ditempatkan pada tempatnya. Kalau kita di dunia pendidikan ya bahasa ya kita gunakan, ya kita sesuaikan. Baik. Jadi ada nanti kita lanjutkan lagi Pak Derajat dan juga Bu Desi. Kita komersial break terlebih dahulu nih, mohon maaf. Nah, buat Anda pemirsa di rumah jangan kemana-mana, terus saksikan Bina Bahasa kerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah setelah yang satu ini. Baik, kembali lagi menyambung kebersamaan Anda pemirsa, masih di Bina Bahasa kerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Pemirsa bisa menghubungi di line telepon TVRI di 0246707500, di 0246707500. Dan jangan lewatkan juga untuk tayangan kami bisa menonton lewat channel YouTube TVRI Jawa Tengah, kemudian Twitter TVRI Jawa Tengah, dan jangan lupa untuk ikuti akun Instagram kami TVRI Jawa Tengah. Dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Desi dan juga Pak Derajat dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Nah, tadi sempat tertunda sedikit ya Pak ya, terkait dengan peran bahasa di zaman sekarang, di dunia digital, dunia milenial. Tentunya banyak sekali peran bahasa. Ternyata bahasa Indonesia itu canggih seperti itu ya Pak ya. Nah, bila kita berbicara seputar generasi muda, peran bahasa juga memiliki kecanggihan tersendiri. Bisa untuk misal digunakan untuk membuat puisi, merayu pacarnya, seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau dengan pemilihan bahasa yang tepat itu pasti pasti akan ini ya Pak ya, kalau bahasanya tepat, bahasanya yang digunakan juga sudah indah seperti itu, pasti akan lolos. Gimana itu? Nah, baik, silakan teman lagi dari Pak Derajat, tadi sempat tertunda Pak. Nah. Memang bahasa itu sebetulnya, bahasa kita itu canggih dan menarik sebetulnya. Tetapi kecanggihan ini kita tidak bisa melupakan masa lalu ya. Kita melihat ketika zaman revolusi ya, zaman revolusi itu banyak para jenderal atau bahkan pejuang sendiri menciptakan sebuah slogan-slogan, di mana slogan-slogan itu bisa mampu membangkitkan semangat. Contohnya Katakanlah, kita pernah mendengar ya, merdeka atau mati. Nah, seperti itu. Kemudian lebih baik berkalang tanah daripada hidup dijajah, seperti itu. Itu walaupun hanya beberapa kata atau kalimat pendek, tapi itu nuansanya luar biasa sekali, karena di sana bisa menunjukkan suatu keheroan, suatu kepahlawanan, suatu kenekatan, bahwa kita daripada dijajah kita harus mati, atau kita harus merdeka untuk merebut kejayaan, kedaulatan kita. Nah, bagaimana seandainya slogan itu diganti? Akan menjadi hal yang lucu. Misalkan merdeka atau mati, kita ganti
nyaman atau mati. Nah, ini nuansanya sudah berbeda. Nyaman artinya silakanlah dijajah, tapi saya nyaman daripada saya harus memberontak, harus merebut kemerdekaan itu, daripada saya mati, saya lebih baik nyaman. Nah, ini kan sudah berbeda menjadi hal yang juga berbeda seperti dulu dan sekarang. Iya, nah perkembangan selanjutnya ke generasi sekarang itu saya kadang juga melihat tulisan-tulisan di jalanan, katakan ada mobil truk itu ada tulisan itu. Oh, sering lihat tulisan di truk ternyata Pak Derajat. Saya ada melihat ini kutunggu jandamu. Saya berpikir tuh ketawa. Saya berpikir ini generasi yang luar biasa memanfaatkan momen sejarah masa lalu. Kalau masa lalu ada slogan untuk pemberhenti, ini saya pikir ini seorang generasi yang patah hati. Generasi yang patah hati akhirnya menciptakan slogan yang mencerminkan kepatah-hatian dan tetap konsisten mencintai seseorang. Itu untuk menghibur juga yang di belakangnya, Pak. Betul sekali. Makanya memang bahasa Indonesia itu kalau kita cermati sangat luas dan sangat canggih itu tadi. Saya benar-benar kagum dengan bahasa kita, terutama pahlawan-pahlawan Sumpah Pemuda itu. Bagaimana kedepannya sudah memikirkan jauh ke depan bahwa kita harus punya bahasa persatuan, bahwa kita harus menyingkirkan ego kita. Ego sebagai orang Jawa, ego sebagai orang Sunda yang notabene pada saat itu adalah bahasa yang paling besar, tidak memaksakan diri. Ini suatu hal yang luar biasa bagi saya. Saya betul-betul menaruh hormat sekali dengan pahlawan-pahlawan Sumpah Pemuda itu. Dan semakin kesini semakin kita mencintai seperti itu bahasa Indonesia. Betul. Nah, baik Bu Desi, tentunya itu berkaitan dengan karakter dari bahasa Indonesia sendiri. Nah, kalau dari karakter dari bahasa Indonesia itu seperti apa di Bu Desi? Iya, betul Mbak Ririn. Jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa bahasa Indonesia ini canggih, kemudian para pendahulu kita juga sudah sangat bijaksana dalam merumuskan mengapa bahasa Indonesia yang digunakan. Nah, ini tentu karena memiliki beberapa karakter yang merupakan ciri khas dan pembeda dari bahasa yang lain. Yang pertama, karakter dari bahasa Indonesia ini adalah inklusif dan terbuka. Nah, inklusif ini maksudnya ketercakupan. Jadi bahasa Indonesia ini mencakupi seluruh bahasa yang juga ada digunakan di Indonesia ini. Kita tidak bisa menutup kemungkinan kita berbicara sehari-hari juga dengan bahasa daerah kita. Masyarakat di pulau yang lain juga berbicara dengan bahasa daerah mereka sendiri. Tetapi bahasa Indonesia ini mencakupi banyak bahasa. Kita tahu bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia itu terdiri atas berapa lema yang diantaranya juga mengambil dari bahasa-bahasa daerah tersebut. Bahkan sekarang sudah ada revisi kelima untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, dan itu adalah juga diambil dari kosakata-kosakata yang berkembang di bahasa daerah. Kemudian karakter yang kedua adalah egaliter dan demokratis. Ini juga bahasa Indonesia itu tidak menutup mata. Selain ada bahasa daerah, juga ada bahasa asing yang sangat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang memajukan bangsa kita. Jadi ada istilah-istilah yang tidak ada di bahasa daerah dan hanya ada di bahasa asing, dan kita kemudian memadankannya menjadi bahasa Indonesia, yang itu juga menyumbang khasanah dari bahasa Indonesia ini. Kemudian karakter yang selanjutnya adalah bersifat pemersatu bangsa. Tadi kita sudah berbicara panjang lebar mengapa bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa pemersatu bangsa. Ini diantaranya karena tidak ada hierarki sosial dalam penggunaan bahasa Indonesia ini. Itulah mengapa digunakan, karena kita tidak berpikir tentang unggah-ungguh atau kalau bahasa Jawa itu ada kapan kita menggunakan bahasa kromo bahasa ngoko. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan tidak ada ya. Hanya kita nanti berbicaranya misalnya menyapa itu dengan beliau atau Anda, Bapak, Ibu itu. Tetapi untuk kata kerja kita juga tidak membedakan antara kata kerja untuk perempuan atau untuk laki-laki seperti beberapa bahasa di dunia ini kan ada yang membedakan. Baik, semakin menarik nih Bu Desi, tapi kita harus melihat dulu tayangan ilustrasi terlebih dahulu. Nah, buat Anda pemirsa di rumah, kita akan melihat tayangan dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah terkait dengan bahasa sebagai pemersatu bangsa. Silakan.
Baik pemirsa, bagaimana, sudah cintakah Anda kepada bahasa Indonesia? Nah, semakin kesini saya rasanya saya makin cinta terhadap bahasa Indonesia. Kalau bukan kita yang mencintai bahasa Indonesia, lalu siapa lagi ya, Bu Desi dan juga Pak Derajat? Betul, baik, tadi sudah dilihat tayangan terkait dengan bahasa sebagai pemersatu bangsa. Tadi sedikit saya lihat juga ada bahasa di ruang publik seperti itu. Tentunya juga itu pemilihan bahasanya juga berbeda seperti itu bila kita menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari seperti itu. Nah, tanggapan dari Bu Desi bisa dilanjutkan lagi terkait dengan hal itu. Iya, tadi ya di tayangan tersebut kita lihat ada penggunaan bahasa di ruang publik ya. Memang sudah diatur dalam pasal 37 tadi. Itu adalah tata cara bagaimana kalau kita menempatkan bahasa Indonesia ini di ruang-ruang terbuka, ruang umum yang dilihat oleh masyarakat luas. Dan tadi di akhir juga ada slogan kita, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi memang ada 3 bahasa itu yang kita gunakan. Hanya kita menempatkan bahasa Indonesia itu seperti apa. Di situ sudah diatur bahwa kalau kita menggunakan ada papan dengan bahasa Indonesia, kemudian bahasa asing misalnya, nah tonjolkan bahasa Indonesia tersebut. Jadi kita tidak melarang penggunaan bahasa-bahasa lain, hanya penempatannya itu bagaimana. Ditonjolkan dengan warna yang lebih mencolok, ukuran huruf yang lebih besar, dan ditempatkan terlebih dahulu. Itu contoh kecil saja bagaimana kita mencintai bahasa Indonesia ini dan bangga untuk memartabatkan bahasa Indonesia ini. Karena kalau kita lihat lebih jauh lagi ya, bahasa Indonesia ini sangat berpotensi menjadi bahasa internasional atau bahasa global, Mbak ya. Kalau kita mengetahui bahwa bahasa Indonesia ini dipelajari di banyak universitas di dunia melalui program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, dan juga potensinya untuk kita sendiri, negara ini jumlah penduduknya sangat besar. Itu adalah modal yang sangat bagus untuk menjadikan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang modern. Ada 200 juta lebih ya penduduk Indonesia ini, Mbak. Kalau semuanya berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, tentu kita tidak akan mengalami kesulitan dalam memasyarakatkan masyarakat untuk lebih mencintai bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, ini kita sudah memiliki kaidah bahasa yang mantap. Mulai dari ejaan bahasa Indonesia, kemudian sudah ada PUEB, yaitu ejaan bahasa Indonesia, kemudian ada tata bahasa baku bahasa Indonesia, dan tata peristilahan yang lain. Itu juga menjadi modal untuk bahasa Indonesia ini menjadi lebih tertata, begitu Mbak. Dan yang ketiga, ini kita sudah memiliki alat uji yang valid, yaitu UKBI atau uji kemahiran berbahasa Indonesia, untuk mengetahui seberapa mahir seseorang itu berbahasa Indonesia. Jadi itu modal yang menurut saya itu bisa mendorong kita untuk lebih mencintai bahasa Indonesia ini. Dan bahasa Indonesia juga tidak hanya dipelajari di negara Indonesia saja, tetapi di negara asing juga mempelajari bahasa Indonesia seperti itu ya Bu Desi ya. Ada kelas-kelas bahasa Indonesia di universitas di negara asing. Nah, seperti itu. Baik. Nah, silakan kalau untuk Pak Derajat menanggapi ilustrasi tadi yang tertera. Saya mau tanya dulu ini, gimana setelah mendengar ini semua, kira-kira semakin mencintai bahasa Indonesia makin dong, lebih Pak. Semangat ya, lebih semangat benar. Apalagi ini momen-momennya di bulan Agustus seperti itu. Ini momen pertengahan ya, kemarin bulan Agustus kemerdekaan Republik Indonesia, dan besok Oktober itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, semakin double-double ceritanya. Bahasa Indonesia itu sangat menarik ya, sangat menarik. Itu seperti yang dikatakan Bu Desi tadi dan pemirsa semua, bahwa bahasa Indonesia itu sangat fleksibel ya, sangat bagus, baik dari segi tata bahasa dan sebagainya. Ada ditunjang dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia komplit semua, tetapi itu semua adalah bentuk dari ideal. Kita melihat sesuatu itu ideal, itu sangat indah sekali. Tetapi di balik keidealan itu, apa memang bahasa Indonesia itu sudah seperti itu? Nah, ini sebetulnya menjadi PR bagi kita semua, bahwasanya kita tidak bisa hanya katakanlah hanya instansi tertentu atau katakanlah penikmat atau pencinta bahasa Indonesia tertentu yang berusaha mendorong bahasa Indonesia itu akan menjadi lebih baik. Tetapi di sisi lain ada masyarakat, bahkan lembaga-lembaga tertentu terkait dengan ruang publik ya, itu belum mencerminkan semangat Sumpah Pemuda yang menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, yang
menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, bahasa Contohnya, nasional. Katakanlah kita suatu saat saya pergi ke suatu bandara udara. Ya. Di sana saya masih melihat ada tulisan internasional airport apa gitu. Saya berpikir, Baik. sebetulnya kita ini sudah mencintai bahasa Indonesia belum sih? Atau kita ini sebetulnya sudah tahu belum sih kalau bahasa Indonesia itu sebagai bahasa resmi, Nah, sebagai bahasa itu nasional? nanti kita akan jawab, Pak. Tapi kita harus komersial break terlebih dahulu. Kita harus jeda terlebih dahulu. Nah, pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Terus saksikan Bina Bahasa setelah yang satu ini. Baik, masih menemani Anda pemirsa di Bina Bahasa kerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, dan kita masih membahas seputar bahasa pemersatu bangsa. Kami masih setia untuk mengundang Anda bergabung bersama kami, bisa menghubungi di line telepon TVRI di 0246707500. Dan tadi pertanyaan dari Pak Derajat masih belum terjawab. Sebenarnya masih cintakah kita kepada bahasa Indonesia? Sebenarnya apakah bahasa Indonesia ini menjadi bahasa pemersatu bangsa seperti itu ya Pak ya? Dan Pak Derajat akan menjawabnya sendiri. Ini silakan Pak Derajat untuk dibagikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Iya, memang kita itu dilema ya. Di satu sisi kita mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa, di sisi lain kita juga mengalami gempuran budaya yang luar biasa. Lalu bagaimana sikap kita sebagai generasi muda? Ya seperti yang dikatakan Bu Desi tadi, sebagai generasi muda ya kita harusnya tetap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Nah ini ketiga-tiganya ini tidak bisa selain bahasa Indonesia ini, bahasa daerah dan bahasa asing tidak bisa kita matikan begitu saja. Justru itu sebagai pemicu dan pengkaya kosakata bahasa Indonesia kita. Tadi kalau katakanlah tadi saya mengatakan di suatu tempat ada penulisan bahasa asing yang sebetulnya kita juga sudah punya istilah sendiri seperti international airport tadi. Kemudian masih ada juga saya pernah melihat di salah satu rumah sakit itu titik-titik international hospital. Apa sih sebetulnya itu? Kan sama, itu rumah sakit. Ya. Internasionalnya di mana gitu. Kenapa sih tidak kita menggunakan saja rumah sakit internasional? Kok kita lebih senang menggunakan istilah asing, ya. Hospital kan sama saja dengan rumah sakit. Nah, sikap-sikap yang demikian inilah yang sebetulnya wajib kita antisipasi. Dalam artian sebetulnya kita semua punya kewajiban untuk menjaga dan melestarikan bahasa kita. Karena kalau hal itu masih terjadi, berarti kita semua berhutang atau berdosa pada pendahulu-pendahulu kita yang sudah berusaha, sudah mencurahkan pikiran, tenaga, bahkan nyawa itu untuk menciptakan sebuah bahasa persatuan. Nah, kenapa kita kok hanya tinggal mewarisi saja, tidak bisa melestarikan? Nah, ini kan sangat ironis sekali. Sebenarnya musuh utama di generasi sekarang terkait dengan bentuk kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia itu seperti apa? Kalau dulu kan musuhnya nampak seperti itu ya Pak. Kalau di masa sekarang itu apa sebenarnya Pak terkait dengan bahasa Indonesia? Musuh terbesar. Kalau sekarang itu ya seperti yang saya katakan tadi, kita harus utamakan bahasa kita, bahasa Indonesia. Kemudian lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Itu sikap yang utama sekali, sikap yang bagus sekali untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan bahasa kita. Itu sudah lebih dari cukup. Dan kita juga bisa memberikan masukan-masukan kalau kita bisa melihat suatu saat melihat tulisan-tulisan yang sebetulnya secara tata bahasa juga ada kekeliruan di sana. Katakanlah A hotel, harusnya kan Indonesia kan hotel A, bukan A hotel, B hotel, tetapi kan hotel B, seperti itu. Nah, hal-hal yang demikian kalau tidak kita luruskan, dan itu bisa dilihat oleh generasi muda, itu akan dianggap hal yang biasa, hal yang benar. Padahal itu
sangat salah sekali. Nah, ini udah sangat salah sekali ya Pak iya, ya? salah sudah sekali. Berlipat-lipat salahnya ya, dosanya juga banyak berarti. Iya, itu. harusnya ini kewajiban kita semua, bukan instansi yang berkaitan, bukan. Kita punya kewajiban, kita punya hutang kepada pendahulu-pendahulu kita yang telah mencurahkan segala pemikiran. Kemudian kita juga harus mengembangkan bahasa itu, seperti dikatakan Bu Desi tadi, kita tuh bahasa Indonesia itu bahasa yang potensial sekali, bahkan dikembangkan di beberapa universitas di dunia. Itu luar biasa sekali, potensi untuk menjadi bahasa internasional itu luar biasa, besar sekali. Dan semoga nanti ke depan bahasa Indonesia bisa internasionalisasi bahasa. Itu dari segi bahasa ya, mungkin dari segi kesastraan luar biasa lagi. Nah itu sebetulnya kalau memang ingin masuk ke kebebasan berbahasa, tetapi dalam tanda kutip ada konvensi-konvensi sastra, itu masuk saja ke sana. Dunia bahasa di sana akan ada konvensi-konvensi sastra yang penulisan-penulisan itu sesuai dengan konteksnya. Tidak bisa dipisahkan ya Pak, tidak bisa dipisahkan antara bahasa dan sastra ini, tidak bisa ada pemisah yang tegas mana bahasa mana sastra. Karena dua-duanya saling melengkapi. Betul. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Iya. Baik. Nah, ini Bu Desi dan juga Pak Derajat, bila kita melihat karakter dari generasi sekarang, gitu kan, generasi yang melek akan dunia digital. Kemudian generasi sekarang itu juga ada yang menyebutnya generasi galau. Generasi milenial yang galau. Generasi milenial. Nah, sebenarnya bila kita melihat karakter-karakter generasi sekarang seperti itu, apakah bahasa juga mempunyai peran untuk mengangkat pola pikir, mengangkat mental generasi sekarang, generasi milenial untuk semakin mencintai, untuk semakin tidak hanya mencintai bahasa Indonesia, tapi juga mencintai bahasa Indonesia itu sendiri? Silakan. Ya, tentu saja Mbak. Jadi sebenarnya generasi sekarang ini sangat diuntungkan ya dengan adanya kemudahan dalam hal mengakses teknologi ya, dan juga menyebarluaskan. Kalau zaman dahulu kita untuk mencari sesuatu sangatlah sulit ya, harus berburu langsung ke sumbernya. Kalau sekarang kita hanya dengan jari-jari kita sudah mendapatkan berbagai informasi. Dan juga dulu kita dalam menyebarkan sesuatu melalui perjalanan yang sangat panjang. Nah, sekarang dengan adanya berbagai media sosial, ini gampang sekali untuk bisa menyebarkan ide atau pemikiran kita. Nah, untuk generasi galau milenial ini ya, itu tadi sebenarnya bisa mereka itu berperan dalam kecintaan terhadap bahasa Indonesia ini, yaitu dengan cara menuliskan apa kegalauannya tersebut, tentu saja dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar tadi, kemudian disampaikan melalui bisa dengan akun pribadinya, disebarluaskan di media sosial. Kalau tadi Pak Derajat menyinggung tentang karya sastra, nah sastra-sastra yang bisa membangkitkan semangat, itu tulislah di blog-blog pribadi, kemudian disebarluaskan, itu tentu akan menginspirasi teman-teman yang lain untuk berbuat hal yang serupa. Dimulai dari diri sendiri dulu. Dimulai dari diri sendiri, ya betul. Bisa dengan yang puisi pendek-pendek saja, kemudian bisa lebih panjang. Kalau memang berbakat bisa lanjut menulis ke bentuk prosa atau mungkin bisa menjadi novel begitu. Baik, kalau Pak Derajat, biasanya katanya kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia kurang keren, lebih keren menggunakan bahasa asing. Biasanya kan seperti itu Pak ya. Saya menampung aspirasi nih Pak dari beberapa teman yang WA. Silakan Pak Derajat. Satu hal yang saya garis bawahi, itu kata siapa? Nah, itu kata siapa? Tidak kok, tidak. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali. Kalau kita buka medsos ya, generasi yang tadi dikatakan generasi galau itu, saya justru melihat dari sisi positif generasi galau ini, ternyata dia bisa bermain bahasa Indonesia dengan kreatif, dengan kata-kata yang kreatif. Katakan yang galau tadi seperti saya contohkan di truk itu, karena mencintai seseorang tidak tersampaikan, akhirnya menulis Kutunggu Jandamu. Ini sebetulnya ini bentuk dari proses kreatif. Sebetulnya bentuk dari proses kreatif bahwa bahasa Indonesia itu sangat menarik. Apa dibandingkan dengan bahasa asing?
justru menarik bahasa Indonesia. Buktinya banyak sekali kok tulisan-tulisan yang galau, tulisan yang itu kalau kita baca itu lucu, lucu dan menarik. Nah ini kalau memang dari segi tata bahasa memang tidak masuk, tetapi itu bagian dari bahasa. Itu bisa masuk ke ranah sastra dan ini sangat menarik sekali. Tapi ada juga loh Pak yang menyatakan cinta masih menggunakan I love you, ya nggak Bu Desi? Daripada aku mencintaimu atau aku jatuh cinta padamu, itu gimana Pak? Kalau itu I love you itu, kalau itu memang orangnya itu sok-sok sekali gitu, sok-sok Inggrisan. Jadi harus ketemu Pak Derajat atau enggak Bu Desi dulu gitu ya. Untuk menyatakan isi hati ya, bisa berkonsultasi terlebih dahulu. Sebetulnya yang ingin saya katakan bahwa generasi muda itu di dalam memandang bahasa Indonesia menurut saya itu tidak se ekstrim pemikiran di khalayak umum bahwa generasi muda itu tidak mencintai bahasa Indonesia. Saya pikir tidak. Hanya mungkin dilihat dari tata bahasa Indonesia dan sebagainya itu memang agak menyimpang, agak jauh. Tetapi kalau itu dilihat dari sebagai sebuah proses kreatif, itu bisa masuk di dalam ranah kesastraan dan itu sangat menarik sekali. Jadi menurut saya bahasa Indonesia itu bagus dan generasi muda itu apresiatif sekali. Tidak seseram bayangan kita bahwa generasi muda masih banyak anak muda yang mencintai bahasa Indonesia. Bahkan, seperti itu. Kalau di Papua di Papua itu justru bahasa Indonesia itu luar biasa berkembang pesatnya. Daripada bahasa daerah banyak, bahasa asli dari Papua itu sudah punah banyak sekali, karena memang di sana setiap suku hanya berjarak berapa kilo itu sudah mempunyai bahasa daerah sendiri. Baik, dan ini kita harus jeda terlebih dahulu Pak Derajat dan juga Bu Desi. Nah, buat Anda pemirsa di rumah, terus saksikan Bina Bahasa karena ini saya rasa Anda nanti akan semakin mencintai bahasa Indonesia. Setelah yang satu ini. Masih menyambung kembali kebersamaan Anda pemirsa, tentunya masih di Bina Bahasa kerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Jangan lewatkan juga untuk menonton tayangan kami lewat streaming YouTube TVRI Jawa Tengah dan juga Twitter TVRI Jawa Tengah. Dan jangan lupa untuk ikuti akun Instagram kami TVRI Jawa Tengah. Dan tadi kita sudah berbicara panjang lebar terkait dengan bahasa sebagai pemersatu bangsa. Tentunya kita ingin lebih tahu lagi terkait dengan bahasa itu sendiri. Kita hari ini belajar banyak ya Bu Desi dan juga Pak Derajat terkait dengan bahasa Indonesia dan semakin menambah bentuk kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia. Lalu sebenarnya bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi seperti itu ya Bu Desi dan juga Pak Derajat. Nah, fungsi dari bahasa Indonesia sendiri itu apa ini Bu? Iya, kalau kita mengacu pada kedudukan bahasa Indonesia yang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009, di situ dijelaskan bahwa fungsi bahasa itu secara umum ada dua, yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Jadi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu yang pertama adalah lambang identitas dan kebanggaan bangsa. Ini yang dari awal tadi kita sudah memperbincangkan tentang hal ini, bahwa rasa bangga, rasa kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia ini harus terus dilestarikan, karena ini memang kalau ada pepatah mengatakan bahasa jati diri bangsa, itu memang betul sekali. Dimana kita berbicara dengan bahasa yang baik itu menunjukkan siapa diri kita. Nah, ini juga bisa menunjukkan siapa bangsa Indonesia ini melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian fungsi yang kedua sebagai bahasa nasional itu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar pulau. Jadi hanya bahasa Indonesia yang bisa menyatukan persepsi atau pemikiran dari saudara-saudara kita yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Kalau kita tidak menggunakan bahasa Indonesia, bagaimana kita bisa bercakap-cakap dengan interaksi serasi dengan harmonis dengan saudara kita yang memiliki bahasa daerah yang sangat jauh berbeda dengan bahasa yang kita gunakan. Maka bahasa Indonesia di sini digunakan sebagai alat perhubungan dalam kita berkomunikasi. Dan yang ketiga adalah sebagai alat pemersatu bangsa.
dari bahasa Indonesia ini kita bangsa bisa menjadi bersatu, terutama dalam menghadapi situasi sekarang ini ya Mbak ya, di mana setiap hari kita membaca berita di televisi ataupun di media sosial mengenai corona atau virus corona ini. Dari bahasa yang belum kita ketahui, sekarang kita mengetahui istilah-istilah baru dalam bidang kesehatan ini. Nah, kalau kita menjelaskan kepada teman-teman kita atau saudara dengan bahasa Inggris yang memang ini aslinya atau asalnya dari bahasa Inggris, tentu ada hal-hal yang terlewatkan. Atau dalam bahasa daerah juga mungkin ada yang tidak sesuai dengan istilah yang digunakan yang seharusnya di bidang medis tersebut. Nah, bahasa Indonesia ini hadir untuk menyatukan persepsi bangsa Indonesia ini dan akhirnya menjadi mempersatukan bangsa. Ya. Itu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai bahasa negara. Yang pertama ini adalah bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum resmi kenegaraan. Jadi kalau kita melihat kemarin ya, Presiden Jokowi itu berpidato pada Hari Kemerdekaan itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Di forum-forum resmi, seminar, baik di kancah internasional, kita diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bisa diterjemahkan ke bahasa asing tersebut. Dan apalagi kalau diselenggarakannya itu di Indonesia, ya, yang mayoritas juga pesertanya adalah orang Indonesia. Ya, kita tetap harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di dokumen-dokumen resmi harus dengan bahasa Indonesia. Kalau memang dibutuhkan bahasa asing, itu berarti ada terjemahannya yang disertakan di bawah bahasa Indonesia tersebut. Baik itu. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua adalah digunakan dalam bahasa pengantar dunia pendidikan. Nah, meskipun ini sekarang ada banyak kita mendengar sekolah internasional ya, tetapi harus tetap menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Tetapi ada juga sekolah yang mungkin masih di pedalaman begitu, yang akses menuju ke sana sulit dan masyarakat belum mengetahui secara baik dan benar bahasa Indonesia, itu bisa digunakan bahasa daerah sebagai media pengantar dunia pendidikan, tetapi hanya sampai sekolah tingkat rendah. Ya, mungkin sampai kelas 3 SD itu bisa digunakan bahasa pengantarnya bahasa daerah. Kemudian yang ketiga ini adalah alat pengembang dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Nah, bahasa Indonesia ini yang terus berkembang sesuai dengan dinamikanya sudah menyerap berbagai istilah-istilah dalam bidang teknologi, kebudayaan dari bahasa asing yang sudah diindonesiakan dan sudah diresmikan atau dibakukan menjadi istilah yang dapat digunakan, yang sudah tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Baik, dan kemungkinan nanti juga orang asing yang datang di Indonesia harus mempelajari bahasa Indonesia seperti halnya di negara Jepang seperti itu. Betul. Sebetulnya sudah ada kewajiban itu bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Jawa Tengah ini dalam mengurus izin bekerjanya itu harus menyertakan sertifikat kemahiran berbahasa Indonesia. Sudah ada ya? Sudah ada surat edaran gubernur yang mengatur hal tersebut. Baik. Nah, kalau tanggapan dari Pak Derajat sendiri nih Pak, bila kita melihat fenomena sekarang seperti itu, sekarang dunia bahkan hanya bahkan di Indonesia juga seperti itu dihadapkan dengan musuh, yaitu pandemi COVID-19. Lalu di sini peran bahasa, apakah bahasa itu mempunyai peran, Pak, dalam membangkitkan semangat agar masyarakat tidak putus asa seperti itu, atau masyarakat lebih semangat lagi, atau mentalnya lebih sehat lagi seperti itu menghadapi pandemi COVID-19? Iya. Nah, disinilah sebetulnya bahasa Indonesia itu bahasa yang sangat-sangat luar biasa ya. Ketika bangsa kita ini bertubi-tubi mengalami musibah, pertama penjajahan, ternyata yang bisa memenangkan semua itu adalah bahasa. Ketika kita dijajah, ending atau puncak dari kemenangan kita itu bukan dinyatakan dengan senjata, bukan. Puncak dari kemenangan bangsa Indonesia dari penjajah itu justru dinyatakan dengan bahasa. Tidak ada proklamasi dinyatakan dengan rentetan tembakan, tidak ada, pasti dengan bahasa. Kemudian ketika peristiwa Orde Baru tumbang,
peristiwa Orde Baru Tumbang. Lagi-lagi berperan di situ adalah bahasa, di mana ketika itu mahasiswa banyak yang berdemo, berdemo dengan mengangkat semangat yang tinggi dengan menyanyikan yel-yel yang sebetulnya itu slogan, katakanlah rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Wah, itu kan luar biasa. Kemudian masuk sekarang yang baru kita alami ini yang luar biasa, mengguncang semua mental bangsa. Tidak hanya bangsa Indonesia, bangsa-bangsa belahan dunia lain juga mengalami, yaitu COVID-19 ini. Ini juga luar biasa. Lagi-lagi yang bisa menunjukkan, mengembalikan semua adalah bahasa. Tentu saja kesehatan itu di bidang medis ya, itu penemuan-penemuan obat vaksin yang sampai sehari ini juga belum, tapi kita berdoa saja semoga cepat. Tetapi yang terpenting itu adalah mengembalikan semangat, semangat hidup, semangat beraktivitas, semangat untuk bersosialisasi, berinteraksi, itu semua dilakukan hanya dengan bahasa, hanya dilakukan dengan bahasa. Katakanlah ada slogan maskerku melindungimu, maskermu melindungi saya. Ini kan suatu hal yang luar biasa dari slogan seperti ini. Kalau slogan itu di dalam dunia sastra itu termasuk dalam puisi ya. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Nah, ini kan suatu permainan kata-kata, suatu permainan gaya bahasa di dalam bahasa Indonesia ini. Tapi mempunyai nuansa yang sungguh luar biasa. Di situ maskermu melindungi aku, maskerku melindungimu. Di situ menunjukkan rasa solidaritas, menunjukkan rasa empati kita, bahwa kita harus saling menjaga kesehatan. Kalau dirimu kena virus COVID ini, maka saya juga akan kena. Nah, disinilah sinergi, solidaritas itu dibutuhkan sekali. Masih ada hal yang lain, slogan-slogan lain, bersama lawan corona. Nah, ini menunjukkan bagaimana kita bersatu padu, bangkit melawan corona, jangan terpuruk kalah dengan virus corona. Mengubah pola pikir masyarakat seperti itu. Baik, ini Pak Derajat dan juga Bu Desi, karena waktu juga yang memisahkan kita tidak berasa, ini kita harus closing. Terima kasih sudah menemani kami, dan juga Pak Derajat terima kasih sudah berbagi kepada pemirsa yang ada di rumah. Semakin menarik obrolan kita pada kesempatan hari ini dan semoga bermanfaat kepada pemirsa yang ada di rumah. Sampai ketemu lagi Pak Derajat dan juga Bu Desi. Nah, ini pemirsa, sudah saatnya kita merawat aset pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Jangan sampai ada fenomena bahasa Indonesia yang tidak dimuliakan lagi. Bayangkan jika kita tanpa bahasa Indonesia, mau jadi apa bangsa kita? Saya Irin Riani, Pak Derajat dan juga Bu Desi mohon undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.